Akhirnya, batu jiwa merah padam berhasil dihancurkan, dan Yonggi di sana secara perlahan mulai menghilang dari dunia. Burung ponik lalu datang ke sana dan membawa roh milik Yonggi. Ling Yu segera menyerang Yinan karena ia berniat membunuhnya. Yinan yang terkena serangan itu seketika terlempar ke jurang. Tak ingin Yinan tewas, Bai juga ikut melompat untuk menyelamatkannya. Ling Yu menjadi sakit hati melihat mereka berdua. Ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh orang-orang suku api. Terlihat Yinan berhasil diselamatkan oleh Bai. Lukanya juga disembuhkan karena terjatuh dari jurang. Sesaat Yinan menyadari kalau roh milik Yonggi dibawa oleh burung ponik. Ia pun berpikir masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Yonggi dan membuatnya hidup kembali. Saat sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba wajahnya terbakar akibat terkena sinar matahari. Melihat hal itu, Bai segera menyembuhkan Yinan menggunakan ilmu bayangan darah. Hal tersebut sama seperti ia lakukan untuk menyembuhkan Tuan Zhang kemarin. Sontak, Yingnan sangat terkejut karena Bai memiliki ilmu bayangan darah. Karena yang membunuh Zuyun waktu itu adalah orang yang menggunakan ilmu tersebut. Bai akhirnya mengaku segala perbuatannya dan memang benar dirinya yang membunuh Zuyun. Saat ini ia sangat menyesal telah melakukan semuanya itu dan ia siap bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Melihat Bai yang serius ingin bertobat, Yinan memberikannya semangat karena setiap manusia pasti memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. 事到如今，欲说之人，不谢谢你的一席话，是你帮我玄机门。 Di lain sisi, Ling Yu mulai berulah. Ia pun menggunakan baju milik Bai dan menggantikan posisi pemimpin Akademi Changsu. Qintong sangat tidak setuju apabila Ling Yu menjadi pemimpin karena Bai saat ini belum diketahui apakah sudah mati atau belum. Namun Ling Yu tetap tidak peduli dikarenakan ia istri sah dari Bai, maka ia akan memimpin Akademi Changsu. Ia pun memanggil ketiga murid di sana dan mulai menyerangnya menggunakan ilmu bayangan darah. Hal itu untuk membuktikan kalau ia layak menjadi pemimpin. Qintong sangat murka kepadanya karena mempelajari jurus terlarang. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Dan sesaat, Qintong yang merasa tak mampu untuk melawannya segera pergi dari sana. Ling Yu lalu keluar dan menunjukkan sebuah pelakat kepada semua murid dan memerintahkan mereka semua untuk segera menangkap Qintong. Terlihat Qintong mencoba melewati jembatan tali naga untuk ke Akademi Gunung Zu. Namun pijakan tersebut dirusak oleh beberapa murid di sana. Hal itu membuatnya hampir terjatuh. Untung saja Bambang segera menyelamatkannya dan membawanya masuk ke dalam Akademi Gunung Zu. Murid-murid sekaligus anak buah Ling Yu tidak dapat mengejarnya. Di lain sisi, Bai bersama Yinan telah tiba di sekte Suan Yin. Bai menunggu di luar sementara Yinan masuk ke dalam. Ia saat ini berencana masuk ke dalam tembok mimpi karena roh milik Yonggi dibawa masuk ke dalam sana oleh burung ponik. Mendengarkan hal itu, Xiaolan juga hendak masuk ke sana karena ia juga ingin menyelamatkan ayahnya. Singkat cerita, mereka telah masuk ke dalam tembok mimpi. Di sana mereka berdua berada di sebuah tempat seperti bar yang dijaga oleh kakek-kakek tua.
有缘人才能寻到。 Tanpa basa-basi, Xiaolan mengutarakan maksud kedatangannya. Kakek tua di sana bisa membantu mewujudkan keinginannya itu. Namun ada satu syarat. Xiaolan harus menyerahkan kemampuannya yang dapat melihat masa depan dari dalam mimpi. Tanpa berpikir panjang, Xiaolan menyetujuinya dan ia pun meminum sebuah ramuan. 美酒，我们便成交。 Dan seketika kemampuannya diambil oleh kakek tua di sana. Setelah itu, si kakek tua berkata ayahnya nanti akan hidup kembali dan meminta Xiaolan untuk menunggu. Setelah itu, kini Yingnan yang juga ingin menghidupkan Yonggi kembali. Si kakek tak bisa membantunya karena Yingnan tak memenuhi syarat. Ia pun terus memohon agar dibantu, sama seperti Xiaolan tadi. Akhirnya si kakek berkata kalau ia tahu Yinan berasal dari masa depan. Apabila ingin menghidupkan orang yang sudah mati, Yinan harus menukar masa umurnya dan akan lebih terlihat tua nantinya. Hal tersebut disetujui oleh Yinan dan akan melakukan apapun. Ia pun meminum sebuah ramuan di sana. Dan setelah itu, sebuah portal terbuka. 那人在里面等着，他才能活过来。 Setelah ia masuk, tubuh Yonggi berada di sana. Si kakek berpesan, Yinan harus bisa membuat jantung Yonggi berdetak kembali. Ia pun segera menciumnya dengan harapan jantung milik Yonggi bisa berdetak dan kembali hidup. 你终也让我 Singkatnya, mereka pun keluar dari tembok mimpi dan berhasil membawa tubuh Yonggi yang saat ini masih koma. 但还是昏迷不醒。 Di lain tempat, Asi sesaat mendapatkan surat dari Xiaolan kalau Yonggi berhasil dihidupkan kembali oleh Yinan. Hal itu membuatnya menjadi senang dan hendak memberitahukan kepada orang lain. Namun sayang, Tuan Zhang seketika berada di sana dan langsung mencekiknya. Ia pun bertanya mengenai kebenaran mengenai Yonggi yang dihidupkan kembali oleh Yinan. Hal tersebut dibenarkan oleh Asi. Mengetahui hal tersebut, Tuan Zhang yang sebelumnya sudah frustasi karena batu jiwa merah padam telah dihancurkan, kini bersemangat kembali karena ia curiga Yinan menghidupkan Yonggi menggunakan batu jiwa merah padam. Asi yang masih ingin menghidupkan Ho-Ho akhirnya mau bekerja sama dengannya untuk merebut batu jiwa merah padam. Setelah itu, Tuan Zhang bertemu dengan Ling Yu. Di sana mereka telah membuat kedua pemimpin sekte menjadi budak mereka. Kita pun dibawa flashback sebelumnya dan terlihat kedua pemimpin sekte itu menghampiri Ling Yu dan tidak setuju kalau ia menjadi pemimpin Akademi Changsu. Dari arah belakang, Tuan Zhang segera melumpuhkan mereka dan menjadikannya sebagai boneka darah. Dan saat ini kedua orang itu berada di bawah kendali Tuan Zhang. Setelah itu, Ling Yu mulai melakukan ritual untuk mengumpulkan 5 elemen roh yang bertujuan untuk memanggil kembali batu jiwa merah padam. Namun siapa sangka Tuan Zhang seketika menyerangnya dari belakang dan merebut kelima elemen roh tersebut. Di lain sisi, Bai sangat terkejut setelah melihat rambut Yinan yang saat ini telah memutih. Yinan berkata kalau ia menukar masa umurnya untuk bisa menghidupkan Yonggi kembali. Tak lama kemudian, siluman lebah datang ke sana. Dan sama terkejutnya seperti Bai setelah melihat penampilan Yinan telah berubah.
Sesaat ia berkata kalau Ling Yu saat ini telah memimpin Akademi Changsu dan membuat keonaran. Mendengarkan hal itu, Bai segera kembali ke akademi untuk menghentikan Ling Yu. 我走了。 Sesampainya mereka di sana, mereka berdua dihadang oleh para murid yang menjaga gerbang Akademi Changsu. Karena kesal, Bai segera melumpuhkan mereka semua. Qin-tong lalu datang menghampiri mereka sambil berkata, Akademi Changsu saat ini telah berubah dan mereka harus segera pergi ke Akademi Gunung Zhu. 我还差蜀山一个交代。 Di lain sisi, Yonggi akhirnya telah bangun dan mencari keberadaan Yinan. Asi yang melihatnya turut menjadi senang atas kembalinya Yonggi, dan ia akan membawanya untuk bertemu dengan Yinan. Namun siapa sangka, saat berada di tengah perjalanan, Yonggi dijebak oleh Asi yang sudah bekerja sama dengan Tuan Zhang. Kini Yonggi akan menjadi umpan agar Yinan datang ke sana. 是我。 Setelah itu, orang-orang suku api yang sudah sembuh akan pergi mencari tempat tinggal yang baru. Asi yang berada di sana berkata kalau Yonggi pergi sebentar dan akan menyusul mereka nantinya. Orang-orang suku api lalu memulai perjalanan. 我们出发。 Tak lama kemudian, datang salah satu orang yang memberitahukan kalau Yonggi diculik oleh Tuan Zhang. Sontak mereka semua sangat terkejut dan merasa khawatir. Di Akademi Gunung Zhu, saat ini mereka semua akan bersatu dan bekerja sama untuk melawan Ling Yu dan menghentikan semua kejahatannya. Sesaat, Yinan mendapatkan informasi dari siluman lebah kalau Yonggi diculik oleh Tuan Zhang dan ia harus segera pergi ke sana. Mereka semua menyadari kalau itu hanyalah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Tuan Zhang. Namun Yinan tidak peduli. Meskipun itu adalah jebakan, namun ia harus tetap menyelamatkan Yonggi. Kembali ke mereka. Tuan Zhang kini mengendalikan Yonggi dan membuatnya agar bunuh diri. Untung saja Yinan datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Yinan. Tuan Zhang yang licik mengendalikan Yonggi untuk menyerang Yinan. 傀儡术， Sesaat, Yinan menyadari lonceng pengendali tersebut dan segera menghancurkannya dari tangan Tuan Zhang. 张问天。 Tuan Zhang yang merasa terdesak lalu mengeluarkan beberapa orang suku api yang sudah ia sandera. Apabila Yinan tidak menyerahkan batu jiwa merah padam, maka semua orang itu akan dibunuh. Yinan mau tidak mau akhirnya menunjukkan kondisi fisiknya saat ini yang membuat semua orang terkejut. Ia berkata, bukan batu jiwa merah padam yang menghidupkan Yonggi, melainkan ia menukarkan masa umurnya, dan batu jiwa sudah dihancurkan kemarin. Yonggi lalu memeluknya karena merasa bersalah akibat menolongnya. Kini Yinan seperti itu. Tuan Zhang seketika menjadi seperti orang gila karena tidak mendapatkan batu jiwa tersebut. Ia pun menggunakan kelima elemen roh untuk memanggil batu jiwa secara paksa. Di waktu bersamaan, di Gunung Zhu, mereka semua berusaha untuk membuat Changmei sadar kembali. Ternyata serpihan batu jiwa merah padam berada di tubuh Changmei yang saat ini hendak keluar karena kelima elemen roh telah memanggil.
Mereka semua pun segera menghentikan batu jiwa tersebut. Namun sayang, batu jiwa tetap keluar dari sana. Dan pada akhirnya, Tuan Zhang berhasil mendapatkannya. Ia pun segera membuka portal masa depan dan hendak kembali ke dunia aslinya. Asi menahannya dan meminta untuk menghidupkan kembali Ho-Ho. Tuan Zhang yang tidak peduli tetap pergi dari sana dan membunuh semua orang suku api yang sudah ia sandera. Kini Tuan Zhang telah kembali ke masa depan dengan batu jiwa tersebut. Dan ia saat ini akan menghidupkan kembali kekasihnya. Namun siapa sangka siluman lebah sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata portal masa depan yang dimasuki oleh Tuan Zhang merupakan yang palsu, yang sudah direkayasa oleh siluman lebah sebelumnya. Dan sebenarnya mereka saat ini tidak benar-benar pergi ke masa depan, melainkan tetap berada di waktu yang sama. Ternyata semuanya itu sudah direncanakan oleh Yinan dan mereka semua yang hendak menjebak Tuan Zhang. 被人算计的滋味不好受吧？天想要的不过就是回到60年之。到手！给他一个大大。不过你需要简单的布置一下。 Tanpa basa-basi, siluman lebah langsung menyerangnya, yang membuat Tuan Zhang tewas di tempat. Kembali ke Yonggi, dirinya saat ini merasa bersedih karena beberapa orang suku api telah tewas. Ia pun mengubur mereka semua di sana. Terlihat Asi sangat marah kepada Yonggi karena tidak membantunya merebut batu jiwa merah padam. Karena dengan batu tersebut, ia pastinya akan bisa menghidupkan Ho-Ho kembali. Karena cintanya kepada Ho-Ho yang membuatnya membenci Yonggi dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Bai datang ke sana dan mengajak mereka semua untuk menghentikan permasalahan saat ini. Yonggi berkata kalau mereka harus segera mengambil batu jiwa merah padam dan segera mengalahkan Ling Yu. Di lain sisi, Ling Yu saat ini sudah murka dan hendak memanggil kelima elemen roh yang saat ini terpisah. Menggunakan ilmu bayangan darah, ia pun memanggil kelima elemen tersebut. Dan terlihat satu persatu elemen itu melayang ke udara dan menyerang para penduduk hingga tewas. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Ling Yu dengan tujuan untuk mengisi kembali kekuatan dari kelima elemen roh. Singkat cerita, Ling Yu berhasil mengumpulkannya dan membuat sebuah portal di pintu masuk Akademi Changsu dengan kekuatan jahatnya. Dan besok, Ling Yu berencana menyerang Akademi Gunung Zu dan menghancurkannya. Di lain sisi, Yinan dan yang lainnya menghampiri siluman lebah dan mengambil batu jiwa tersebut. Sesaat batu mimpi datang ke mereka, yang ternyata batu mimpi itu berisikan video dari seluruh murid Akademi Gunung Zu yang berkata kalau esok hari Ling Yu akan menyerang, dan saat ini Ling Yu telah menyerap kekuatan dari kelima elemen, yang pastinya ia jauh lebih kuat. Mereka meminta bantuan Yinan bersama batu jiwa merah padam untuk melawan Ling Yu, karena hanya dirinya yang bisa diandalkan saat ini. 昔日你入蜀山，掌门一定教过你拒于此。拜。